Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Hari ini aku mau bikin donat labu kuning atau pumpkin donat dengan bahan-bahan sederhana. Bikinnya tuh praktis banget, tidak pakai lama, hasilnya super lembut. Langsung aja. Punya labu kuning, ini sudah dikukus ya. Dikukusnya itu tadi supaya mudah, tidak bersama dengan kulitnya. Dan ini mau dihaluskan, pakai garpu mungkin lebih gampang. Ini udah halus seperti ini dia hasilnya, nggak pakai diulek, hanya dihaluskan dengan garpu atau sendok aja bisa ya. Di sini aku pakai tepung terigu protein sedang dengan garam. Nih garamnya ada di sini ya. Kemudian ini mau langsung aja disatukan. Si pumpkin atau si labu kuningnya dia akan berbeda ya. Kalau labu yang belum dikukus itu nanti hasilnya beda di teksturnya itu loh. Jadi sebaiknya dikukus dulu. Sini aku mau tambahin ragi, pakai ragi instan. Langsung aja ya di bahan keringnya ini. Ragi seneng banget sama gula, gulanya tumpuk aja di atas raginya. Kita mau aduk. Aku pakai kuning telur 2. Kalau mau bisa ya, sangat bisa pakai 1 telur utuh. Di sini aku tidak timbang. Kuning telurnya nggak ditimbang, nanti akan ada perbedaannya itu di bahan cairnya yang adalah susu cair. Aku pakai susu cair. Kalau mau pakai air dingin bisa ya, aku pakai susu cair, susu UHT itu loh. Tuangnya bertahap aja sampai dia tercampur dengan baik. Maksudnya tidak ada putih-putih tepung keringnya itu loh ya. Ini aku mau pakai tangan aja ya. Tanganku udah dicuci bersih tadi kan. Kalau pakai tangan itu dia pasti itu loh, airnya tuh nggak kebanyakan. Ini tinggal segini ya susunya. Bila perlu ditambah sedikit demi sedikit, tergantung dengan ukuran kuning telur yang kita pakai dan labu yang kita pakai juga. Karena labu itu kan ada beda-beda ya, ada jenis. Ini masih banyak yang kering, tepungnya tambahin lagi dikit aja. Kayak dikit demi sedikit ya, jangan sampai dia terlalu lembek. Aku sarankan tidak usah pakai sarung tangan ya teman-teman. Ini juga buat dinikmati sendiri ya. Dan karena ini donat rumahan, aku juga tidak pakai mixer, jadi yang gampang aja. Nah ini dia susunya, sisa segini ya. Aku siapin tadi 70 ml, masih sisa segini. Jadi kadang-kadang habis, kadang-kadang kurang ya. Aku udah cuci tangan lagi. Ini udah seperti ini hasilnya yang aku mau. Jadi dia udah jadi satu dan tidak ada adonan kering sama sekali. Bisa tambahkan si mentega atau margarinnya. Pakai sendok aja sih, ini nggak masalah ya. Sampai diamnya tuh sebentar aja, sekitar 1 menit lah. Seperti ini. Sekarang aku mau tutup. Kita mau istirahatkan dia 30 menit. Sebaiknya sih 30 atau 45 menit lah ya. Tapi kita nggak apa-apa, 30 menit it's okay. Ini donat rumahan, it's okay. Sesudah 30 menit, ini pastikan dia tertutup terus ya. 30 menit seperti ini hasilnya. Aku udah siapin talenan, pakai bidang datar apa aja bisa, pakai nampan juga bisa, piring pun bisa. Ini kayak ginian aja bisa ya, yang kita punya aja. Aku udah siapin juga minyak goreng yang ada di dapur kita, minyak baru ya. Dioles di tangan seperti ini dan di bidang datarnya ini. Ini akan membantu untuk bisa menguleni dia adonannya. Lembut sekali, mau kita uleni sebentar, lipat tekan. Bila perlu nanti bisa diberi minyak lagi ya di bidang datarnya. Jadi lipat tekan, puter lipat tekan. Tekannya pakai ini, santai aja. Atau dilempar-lempar juga bisa. Seperti ini. Sampai dia lembut ya. Ini sesekali bidang datarnya bisa dioles minyak tipis-tipis ya. Ini udah sekitar 7, bisa 7 sampai 10 menit aja, nggak usah berlama-lama, it's okay. Ini donat rumahan ya. Seperti ini hasilnya. Aku mau tunjukin, tabur sedikit tepung ya. Tepung secukupnya aja, it's okay, asal tidak berlebihan, nggak masalah. Dia nggak akan jadi bantet kok si donatnya. Ini kita bisa rasa dia tuh udah lembut sekali. Dan tadi kan ada gula pasirnya itu dia udah larut gitu ya. Jadi tanpa mixer pun bisa kita bikin donat rumahan.
Nih kalau ditekan dia balik tapi perlahan, baliknya perlahan seperti ini. Cantik sekali, sesuai yang aku mau. Kita mau timbang boleh atau dipotong-potong aja sesuai yang kita mau, ukurannya boleh ya. Kalau ditimbang dikira-kira aja sekitar 40 gram boleh ya. Ini udah semuanya jadi 15 ya. Ini tuh bisa jadi 17 karena ada bolong-bolongnya, itu bisa dibentuk jadi donat lagi. Di sini aku udah siapin juga kertas baking. Nanti ditabur sama terigu ya, ditabur tipis-tipis aja kayak gini. Bikin simple aja, yang penting kita jajanan tuh nggak usah beli gitu loh intinya. Di sini kita mau bikin bulatan. Pakai minyak bisa, kita mau bulatkan adonannya seperti ini sampai semuanya selesai. Oke, ini mau kita ambil, taburin sedikit tepung bisa ya, tangan kita bertepung-tepung nggak masalah. Ini bisa ditekan-tekan seperti ini aja teman-teman ya, tekan aja. Atau kalau mau biar dia cantik pakai cetakan kayak gini, terus ditekan pakai alat yang ada di rumah kita aja. Cetakan ini adalah cookie cutter, ini juga cookie cutter. Kalau nggak ada pakai spuit ya, tengahnya ini bisa dibolongin dengan spuit. Nah ini bisa dibentuk lagi, kalau udah banyak kayak gini bisa dibentuk bulatan lagi, bikin donat lagi, atau bisa digoreng seperti ini saja ya. Ini bisa ditaruh lagi di tempatnya dia. Seperti aku bilang, kalau nggak punya alat-alatnya udah dikempesin aja pakai tangan. Ini ditaburin dengan tepung kayak gitu, terus dibolongin pakai spuit atau pakai cookie cutter seperti ini ya. Yang penting kita mulai aja dulu, bikin aja dulu gitu loh. Dah, ini pas selesai yang di terakhir ini bisa lihat kan, dia masih sangat kempes gini. Ini yang awal kita bikin, dia udah mulai mengembang ya. Kita mau tutup sebentar aja, sekitar 15 menit ya. Udah, kita bisa siap untuk menggorengnya. Ini sesudah 10 menit, ini yang pertama kali. Kita lihatnya harus yang pertama ya, nanti menggorengnya pun dari yang pertama kita bulatkan tadi. Ini udah cantik sekali, dia udah lembut tapi kurang naik. Ini udah 10 menit, aku buka aja, nggak apa-apa. Ini dong, udah cantik dia ya, udah siap digoreng juga. Ini yang terakhir tadi, nanti gorengnya ini yang terakhir. Jadi kita mulai gorengnya dari sini ya, kelihatan udah mulai menul dia. Kalau digoreng dia akan sedikit lebih mengembang lagi ya. Tapi kita mau tunggu sebentar, di angin-angin kayak gini it's okay. Kalau dapurnya sejuk dia akan lebih lama lagi. Minyaknya secukupnya aja, tidak harus wajan yang seperti ini. Aku punya wajan agak lebar, minyaknya nggak terlalu banyak. Ada yang bilang, ya donat itu harus banyak dong. Pakai aja yang banyak, aku segini udah jadi, percayalah ya. Ini dipanaskan, minyak itu kalau dipanaskan dia agak sedikit lebih banyak gitu kelihatannya, atau perasaanku aja. Udah mulai panas, tapi dia bukan yang panas banget ya, dia mulai panas nih, kelihatan ada bintik-bintiknya dikit. Ingat yang pertama banget kita bikin tadi, ini sebenarnya bisa ditunggu sampai 1 jam ya teman-teman, tapi kita 20 menit aja udah it's okay, udah cukup ya. Langsung aja mau digoreng. Minyaknya apinya langsung dikecilin ya. Kecilkan apinya. Api kecil cenderung sedang lah. Ini dia akan sedikit mengembang lagi dikit aja, berurutan ya, seperti ini. Tunggu sampai dia bawahnya kecoklatan, bisa dibalik. Ini adalah requestnya Tigres. Thank you for the request. Kita udah bikinin donat pumpkin, donat labu kuning atau pumpkin donat. Kalau bawahnya udah kecoklatan bisa dibalik. Apinya bisa diatur ya, kalau terlalu besar bisa dikecilin, terus bisa kita atur sendiri apinya, seperti itu ya. Ini udah cantik, udah matang dengan baik, bisa diangkat dan ditiriskan. Kalau mau bisa diberi topping nanti kalau udah dia hangat. Lanjut dulu sampai semuanya selesai. Kita bisa atur apinya ya, di api kecil, naikin dikit boleh. Kadang-kadang malah bisa dimatiin sebentar ya. Aku nggak pakai termometer, pakai perasaan aja. Kalau kita sering lakukan itu pasti bisa gitu. Donat itu hal yang paling biasa, karena anakku jajanan yang paling gampang donat. Kalau minyaknya menghabis bisa ditambahin dikit
aja ya, tapi ini cukup buat goreng semuanya aku rasa. Cantiknya. Kalau ikutin semua langkah-langkahnya dia akan jadi seperti ini ya. Pokoknya kalau mau bikin sesuatu, percaya aja kita bisa. Itu udah setengahnya, udah 50% sukses udah terjadi. Ini udah yang terakhir, sekalian semuanya empat-empatnya. Kalau mau lebih menul lagi, lebih besar lagi, bisa ditunggu ya sebentar lagi. Tadi nggak buru-buru gue gorengnya, aku hanya didiamkan 20 menit terus langsung digoreng. Karena ini hanya buat kita-kita saja. Wah, ini paling cantik nih. Terakhirnya ini cantik sekali. Ada lagi satu gelombang, yaitu isi tengah-tengahnya itu loh, donat hole-nya ini loh. Udah habis ini udah selesai ya. Semuanya langsung tuh? Iya, semuanya. Ini aku persingkat waktunya karena aku udah sering bikin donat. Seperti aku bilang tadi, ini nggak harus diginiin ya. Bisa buat di bentuk lagi seperti donat, atau ini buat ditusuk-tusuk pakai tusuk sate kayak gitu. Anakku paling seneng ininya nih, nggak boleh dah kita minta nih. Anak bul boleh dia dikit. Seperti layaknya gorengan ya, donat ini kan termasuk kind of gorengan karena digoreng-goreng. Paling enak dinikmatin itu pas hangat-hangat nih, yang ini nih udah hangat nih. Mantap, mantap, mantap. Teman Dapur Dina ada dari berbagai daerah. Kalian nonton Dapur Dina dari daerah mana? Bisa tulis di kolom komentar ya. Aku akan sapa kalian di videoku yang selanjutnya. Hari ini aku mau menyapa Otmuna di Malaysia, Trisani di Medan, Sri Wahyudiati di Bandung, Aida di Bandung, dan Marcel Keyo di Lenteng Agung. Terima kasih. Ini udah jadi lumayan banyak ya teman-teman. Aku mau cobain satu yang ini deh. Nih, cantik sekali. Ya, tuh dia ini super lembut. Ya, kelihatan nggak betapa ya lembut kan? Oke, lihat dalamnya. Wah, seratnya tuh bagus banget, cantik ya. Kayak gini. Wow, dimakan seperti ini udah enak karena labu itu dia manis. Aku tambahin gula pasir juga. Wow, lembut, manis, enak banget, Pak. Enak banget. Ini udah di suhu ruang, lembut sekali. Kita bisa, aku udah siapin gula halus. Ini opsional. Percayalah, tanpa gula halus pun dia udah enak. Bisa ditaruh di wadah seperti ini, terus di apa-apa. Mantap. Kayak gini ya. Kalau mau bisa ada plastik kecil-kecil, gula halusnya taruh secukupnya di situ. Kalau orang yang suka ekstra manis bisa dicocol di gula halus. Kalau enggak ya dimakan begini aja. Ini manisnya udah pas banget. Tuh yang seperti ini, wah. Liatin yuk. Wah, percayalah teman-teman. Ini tuh enak, pakai banget. Ini udah di suhu ruang. Wow, enak banget. Wow, resep ini sangat sederhana. Ini kalau udah di suhu ruang bisa taruh di wadah, di kontainer, kedap udara, ditutup, taruh di meja makan. Kapan mau bisa dicocol dengan gula halus. Taruh di kulkas pun is okay ya. Kalau mau dinikmati taruh di luar 15 menit dia lembut lagi seperti ini. Sederhana, yang jelas ini harus dicoba. Terima kasih. Lanjut. Mantap.